wabarakatuh. Hai Smantigers, welcome to podcast SMA Negeri 3 Pujut, Lentera Digital Pelajar Pancasila. With me Zulaika Bilbina from class 11-1. Today I'm gonna be the host of this podcast. Nah, Smantigers, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Datuk Zul Hidayat. Pada Bapak, selamat datang di podcast SMA Negeri 3 Pujut. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Buka. Alhamdulillah. Baik, Bapak, ini adalah kali pertama atau the first time Bapak datang di sekolah SMA Negeri 3 Pujut. Nah, jadi belum sebagian sahabat semantik mengenal Bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah Bapak mengenalkan diri Bapak ke sahabat semantik? Makasih Dika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fan SMA Negeri 3 Pujut. Saya perkenalkan, nama saya Datuk Zul Hidayat. Saya dari KPU Rokan Hilir, Divisi SDM dan Farmas. Baik, wah keren dan luar biasa ya. Jadi beliau adalah seorang KPU, Komisi Pemilihan Umum dari Kabupaten Rokan Hilir. Luar biasa. Nah, sahabat semantik sudah tahu kan siapa sih sebenarnya Bapak ini? Baiklah, tujuan saya mengundang Bapak di podcast SMA Negeri 3 Pujut ini adalah untuk mewawancarai serta menggali informasi tentang pendidikan pemilih pemula yang Bapak laksanakan di SMA Negeri 3 Pujut, khususnya untuk kakak-kakak kelas 12 yang akan mengikuti kegiatan pemilu tahun depan. Baik Bapak, saya ingin bertanya, saya masih kelas 11 dan masih asing tentang istilah pemilu. Nah, saya ingin bertanya, apakah makna dari pemilu dan mengapa pemilu itu harus dilaksanakan? Mohon Bapak untuk menjawab. Ya. Makasih Dika, ini Dika juga punya rasa ingin tahu tentang kepemiluan. Memang adik-adik harus mengetahui apa arti kepemiluan itu. Jadi pemilu itu adalah memilih, kalau di tahun 2024 ini pemilu kita akan dilaksanakan secara serentak. Secara serentak itu apa yang dipilih? Yang dipilih adalah pemilihan pasangan presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, dan pemilihan DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten kota. Ada 5 yang akan kita pilih pada pemilu 2024 nanti. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana sahabat semantik? Sudah tahu kan apakah makna dan mengapa pemilu itu harus dilaksanakan? Baik Bapak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, apa sih tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula dalam kegiatan pemilu tahun depan? Ya, ada beberapa tantangan adik-adik. Jadi adik-adik harus hati-hati juga memilih nanti. Jadi adik-adik ini kan usia Z, ya, generasi Z. Jadi generasi Z itu ada kelainan gaps, itu kan di perubahan gap di antara pemilih di antara masyarakat kita sekarang, itulah generasi Z. Jadi generasi Z ini orang yang mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak baik, informasi yang salah disampaikan, kadang-kadang informasi itu sepenggal sampai ke adik-adik sehingga itu mempengaruhi mentalitas adik-adik. Jadi perlu kami melakukan sosialisasi kepada adik-adik ini itu supaya adik-adik tidak salah dalam memilih orang, memilih pemimpin, memilih orang yang kita berikan mandat untuk menjadi pemimpin di negeri kita ini. Oh, baik, seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak yang sudah Bapak melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula untuk kakak-kakak kelas 12 itu, menurut Bapak bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas dalam mengikuti kegiatan pemilu? Ya, menjadi pemilih yang cerdas itu seharusnya kita mencari informasi. Cari informasi siapa calonnya,
apa apa yang sudah dibuatnya, apa perilakunya. Nah, ini harus kita tahu. Jadi kalau memilih itu bukan sembarang kita melihat orang, oh kita suka orangnya, bukan begitu saja, tapi mengetahui rekam jejak dari calon itu sendiri, sehingga kita memberikan kepercayaan itu kepada orang yang amanah. Ya. Oh, seperti itu ya Pak, untuk menjadi seorang ya pemilih yang cerdas dalam mengikuti kegiatan pemilu tahun depan. Baik Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir tentang pendidikan pemilu yang Bapak sudah sampaikan ke kakak-kakak 12. Menurut Bapak, bagaimana kiat untuk menjadi pemilih yang cerdas sehingga terhindar dari politik uang dan penyalahgunaan wewenang dalam pemilu nanti? Ya, menjadi pemilih cerdas itu seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mengenal orangnya, setelah itu kita tahu programnya, kita juga tahu latar belakangnya, sehingga kita tidak memilih orang yang salah. Kedua, kalau ada orang menjanjikan sesuatu berbentuk barang, berbentuk uang, itu kita tolak. Berarti itu orangnya tidak benar, karena dia sudah memulai niatnya dengan yang tidak benar. Pasti hasilnya juga tidak benar. Begitu. Seperti itu. Nah, sahabat semantik sudah tahu kan apa saja tantangan, kiat, dan bagaimana menjadi seorang pemilih pemula di kegiatan pemilu tahun depan. Nah, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang sudah saya sampaikan adalah pertanyaan terakhir yang tandanya podcast ini juga akan berakhir. Terima kasih kepada Bapak Datuk Zulhidayat sudah memberikan ilmu pendidikan pemilihan pemula. Baiklah. Nah, untuk kakak-kakak kelas 12 yang sudah mendengar semua ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Datuk, semoga untuk menjadi atau memberikan suaranya pada saat pemilu yang akan datang. Jadilah pemilih yang cerdas yang dapat memilih para pemimpin bangsa ini sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak, sekali lagi kepada Bapak Datuk, terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan pulang dilindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Zulaika Bilbina. Saya akhiri podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Dika dan broadcast SMA Negeri 37 KPU, kami siap melayani. Okay.